Halilintar mengundang Gus Miftah. Podcastnya menjelek-jelekan dukun. Ya. Wah, terus dijelekan. Lalu datanglah Gus Miftah nih, entah Gus Miftah atau Ustadz atau apa yang namanya si Miftah ini menjelek-jelekan dukun. Ngata-ngatain dukun, bodoh lah apalah ini itu tuh. Diupload oleh Atta Halilintar. Nah, ini kan kelicikan. Kelicikannya nggak berimbang. Kalau memang mau mengupload video kami, upload terus-terusan. Jangan mengundang kami lalu videonya tidak diupload. Diupload sebentar dihapus. Untungnya ada netizen yang cerdas mengambil video tersebut. Nah, untuk Atta Halilintar, berarti tujuan Anda mengundang kami ini podcast berarti untuk menghancurkan nama kami. Ini yang cara licik yang nggak disukai oleh Rasulullah SAW. Gus Miftah, Anda juga saya tantang ya, bagian dari saya tantang debat. Gus Miftah, dengar saya. Anda adalah salah satu ustadz yang bagian ini telah menghina dukun juga. Dan Anda juga salah satu ustadz yang saya tantang untuk diskusi. Anda, Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Fajar, saya tunggu nyali Anda. Jangan kayak cewek ya, di belakang layar ngomongnya. Hadapan langsung dengan saya pakai cara dukun. Jangan kayak wanita Anda. Makasih. Apakah benar dukun-dukun yang mengatakan dia bisa melihat hal yang gaib? Coba jenengan mungkin guntur wau surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali masifna mumal ayal lu lawang kok saniki wong liya ambil luman dayak lemah ning jero atine bojo kula napa bojo kula beos lah yen masih baikna katangem ngaino gusran apa. Halo sahabat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Gus Miftah akhirnya ditantang oleh Firdaus. Tapi nampaknya tantangan ini tidak akan direaksi oleh Gus Miftah. Karena percuma ngobrol dengan diskusi dengan orang bodoh yang tidak punya ilmu. Lebih baik energinya digunakan untuk yang lain. Dan yang penting Gus Miftah sudah mengedukasi masyarakat di podcastnya Atta Halilintar yang kemarin juga membahas dan mengundang para dukun. Karena itulah para dukun itu ngamuk dan menantang Gus Miftah untuk berdebat, berdiskusi soal agama. Dan juga Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Heri. Mereka sebetulnya Ustadz Dery sudah pernah dimasukkan ke grup dukun tetapi akhirnya keluar. Karena buat apa begitu? Untuk penjelasannya juga sudah sangat logis Gus Miftah dan juga penjelasannya juga berdasarkan dalil-dalil. Memang Gus Miftah sejak awal saat dikonfirmasi, saat Dedi kemudian mengundang si pesulap merah dan muncul polemik soal dukun ini, Gus Miftah jelas mengatakan bahwa perdukunan itu haram dan pergi ke dukun itu bukan syariat Islam. Dan bahkan Rasulullah melarang kelas orang-orang untuk pergi ke dukun. Nah, bagaimanakah reaksi Gus Miftah mendapati tantangan ini? Yuk kita simak saja di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kalau memang pelet dan pengasihan itu terbukti ampuh, kenapa banyak dukun istrinya jelek? Kenapa nggak cantik kalau memang dia punya pengasihan untuk nyari yang cantik? Nyatanya kamu nggak pakai dukun, istri kamu cantik. Amin, alhamdulillah. Kasih Allah. Begitu kan? Iya, iya. Kemudian penglaris umpamanya. Kalau memang dia bisa membuat jualannya bisa menjadi laris, kenapa dukun takut sepi ketika dibuka intriknya? Pakai penglarisnya sendiri. Kalau memang dukun itu tahu nomor, oh nanti malam yang keluar ini, kenapa nggak dibeli sendiri? Kalau dia memang punya resep untuk membuat dia kaya, kenapa dia nggak kaya? Logis saja. Aku dulu pernah ngeprank, tak? Jadi temanku itu menjadi dukun. Aku bilang, waktu itu saya nggak punya uang serupiah pun. Saya bilang sama dia, bro, aku kehilangan uang 10 juta. Dia bilang apa? Sebentar tak lihatnya. Wah, dilihat pakai ember, pakai air. Wah, selesai dia bilang, Gus, uang. Aku tahu siapa yang nyuri uang kamu. Siapa? Orang dalam. Kaget saya. Orang dalam itu siapa? Ya keluarga kamu sendiri. Saya bilang, kamu tuh goblok. Mau saya serupiah pun nggak punya kok 10 juta. Kenapa dukun tuh kalau kok ngasih jawaban? Karena ada orang yang tanya. Makanya nggak usah tanya dukun kalau nggak mau dapat jawaban seperti itu. Sama dukun, kayak
faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi Araf. Araf itu peramal, orang yang sok tahu masa depan. Oh, ini besok Atta begini. Oh, jadi udah dikasih tahu masa depannya gimana. Masa depannya diramal seperti itu. Au kahinan. Lah kita lihat pemahaman kahin menurut Syekh Soleh Fauzan, beliau menyebutkan apa? Bahwa kahin atau dukun adalah orang yang mengaku mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Padahal tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam hati kecuali Allah. Masya Allah. Kan begini dalilnya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib illallah. Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. An-Naml 65. Jadi kalau orang kemudian mengetahui besok Atta begini. Kemudian kita percaya dengan omongan orang itu. Kata Nabi apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Berarti dia benar-benar telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti dia mengingkari Al-Quran, Pak. Dulu sebelum masa nubuah, ini yang penting. Sebelum masa nubuah, memang ada istilah kahin. Kahin waktu itu apa? Orang yang bisa mencuri informasi langit dengan bekerjasama dengan jin. Nah, jadi ada informasi dari langit, kemudian dicuri oleh jin, disampaikan kepada dukun waktu itu. Sehingga kemudian ada benarnya. Tapi setelah masa kenabian, itu ditutup. Jin sudah tidak bisa memperoleh informasi dari langit. Sehingga apa? Apa yang diturunkan oleh Allah, itu langsung melalui Nabi. Melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Sehingga apa? Ini sudah tidak ada lagi model-model seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Ta'lim ada syair yang bunyinya fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Huma fitnatun fil alamina azimatun limam bihima fi dinihi yatamassak. Kehancuran besar ketika ada orang pintar tapi keblinger, tidak mau memanfaatkan ilmunya. Dan yang lebih parah lagi adalah adanya orang bodoh yang berkedok ahli agama dan menyesatkan. Hari ini kita melihat fenomena begitu banyak orang yang kapasitasnya jahilun mutanasib, goblok dan menyesatkan. Bahkan kemudian menggunakan dalil-dalil agama untuk perdukunan, menjual agama, menjual perdukunan dengan menjual ayat-ayat agama. Tentunya ini sangat menyesatkan. Maka solusinya adalah mafhum mukhalafah dari syair ini. Tentunya kita harus menjadi dua hal ini. Yang pertama adalah alimun amilun, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Atau yang kedua, ketika kita merasa bodoh, jahilun muta'alimun, orang bodoh yang mau belajar. Insyaallah kalau kita mau belajar tidak gampang dibodohi dengan praktek perdukunan, araf, kahim, ramalan, dan lain sebagainya. Kembali saya katakan, kenapa orang-orang seperti itu dikatakan pinter? Karena yang datang adalah orang bodoh. Kenapa mereka dikatakan paranormal? Karena yang datang adalah orang-orang abnormal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.